Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeskiel pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kamu Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Kehadiran pengalaman hidup yang tidak menyenangkan memang dapat memberikan perdebatan yang unik. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa pergumulan yang dialami oleh seorang merupakan hasil dari kesalahan atau keberdosaannya kepada Tuhan. Namun ada orang yang meyakini bahwa kemunculan pengalaman pahit tidak ada hubungannya dengan baik buruknya sebuah perilaku. Mereka mendasari hal ini di atas fakta pengalaman hidup setiap orang yang memiliki masalahnya masing-masing, entah mereka yang sering berbuat kebajikan maupun kelaliman. Pernyataan yang Tuhan sampaikan dalam bagian ini pun memberikan kita sebuah pelajaran tentang makna pergumulan dan pembebasan berdasarkan kisah hidup bangsa Israel. Pada ayat 21 tergambarkan bahwa pengalaman pahit dirasakan oleh bangsa Israel adalah hasil dari keberdosaannya kepada Tuhan. Namun pada ayat-ayat selanjutnya kita justru melihat bahwa pengalaman pahit tersebut tidak berhenti sebagai aksi retribusi dari Tuhan, melainkan sebagai sebuah proses pendidikan yang Tuhan hadirkan sebagai pemberdayaan bagi mereka sendiri. Artinya, Tuhan tidak membiarkan umat menghidupi pengalaman yang hampa atau bahkan membawa mereka kepada kesia-siaan. Tuhan selalu berkarya untuk membawa umat mengalami perkembangan, sekalipun itu harus terjadi dalam sebuah pengalaman konsekuensi yang disebabkan oleh perilaku mereka sendiri. Sahabat Alkitab, setiap bentuk pengalaman yang kita dapatkan di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan ini selalu memiliki nilai yang berguna untuk membawa kita mengalami peningkatan kualitas diri. Secara khusus pada saat kita hidup bersama Tuhan, Ia akan terus memberikan bimbingan dan didikan bagi kita dalam menjalani pengalaman penuh suka maupun pengalaman dalam luka. Itulah sebabnya, entah pengalaman sukacita maupun pengalaman penuh luka, idealnya perlu kita jalani sebagai momen untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas setiap karya yang Tuhan hadirkan bagi kami. Maafkan kami kalau kami cenderung memuji Tuhan ketika kami merasa suka, tetapi justru meninggalkan Tuhan ketika kami merasa duka. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu berkarya dan ada bersama-sama dengan kami. Tolong kami untuk hidup bersama dengan Tuhan, setia kepadamu, dan bersedia menjalani proses yang membentuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.